kehidupan sehari. Pendekatan ini agak kurang bermanfaat dan cenderung eksklusif gitu. Nah, makanya teman-teman dari kelompok dengan disabilitas itu membuat pendekatan baru, namanya pendekatan sosial, yang mana pandangannya adalah orang dengan disabilitas itu tuh adalah orang yang mengalami hambatan akibat lingkungan fisik dan sosial yang tidak memadai. Jadi bukan orangnya yang ada kekurangan, tapi lingkungannya yang tidak mendukung. Sehingga kalau di pandangan pendekatan sosial ini, contohnya ya, ada ibu hamil lagi ke pasar, terus dia disuruh naik ke lantai 3 pasar itu, tapi di sana nggak ada lift atau nggak ada eskalator. Maka ibu hamil itu dianggap orang dengan disabilitas juga. Kenapa? Karena dia punya keterbatasan. Dia sedang hamil, nggak bisa naik ke atas, sementara lingkungannya tuh nggak mendukung dia gitu untuk melakukan kegiatan gitu. Nah, yang kedua, kekurangan atau kecacatan itu bukan hal yang baik ataupun buruk, tapi itu adalah hal yang biasa aja, yang wajar gitu. Misalnya ada orang yang dilahirkan kakinya 2, ada orang yang dilahirkan kakinya 1, ada orang yang dilahirkan tanpa kaki. Semua itu biasa aja. Ya memang ada orang yang seperti itu aja gitu. Bukan hal yang baik, bukan hal yang buruk, itu adalah suatu hal yang normal. Dan yang ketiga, bahwa menumbuhkan lingkungan fisik dan sosial yang inklusif adalah solusi untuk individu yang berdaya. Jadi bukan dengan terapi, tapi dengan memperbaiki infrastruktur di sekitarnya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin tadi tentang disabilitas, kira-kira kalau misalnya kita bilang disabilitas itu dia nggak bisa melakukan sesuatu, berarti itu pikirannya masih masuk ke pendekatan yang mana? Kira-kira? Medis nggak sih? Betul, betul. Cenderung ke medis, betul. Nah, akan tetapi eh, pada prinsipnya pendekatan ini tuh sifatnya kontinum, teman-teman. Jadi bukan yang kayak oh kamu inklusif banget atau kamu eksklusif banget, enggak. Tapi semakin kita berpikirnya itu pakai pendekatan sosial, maka kita akan menjadi jauh lebih inklusif dibandingkan ketika kita melihat sesuatu dari pendekatan yang medis gitu. Jadi ini sebenarnya kontinum ya, kita bisa berproses gitu. Oke. Nah, dengan mengetahui hal yang tadi, manakah yang menurut kalian lebih inklusif kira-kira? Ketika kita ngomong disable atau tidak mampu secara terminologi atau difable, differently able, bisa tapi dengan cara yang berbeda. Kira-kira yang lebih inklusif yang mana? Uh, uh, Betul, betul. Lebih inklusif adalah yang difabel atau differently able karena dia lebih menekankan bahwa yang orang itu bisa, cuma caranya yang berbeda-beda dan lingkungan atau dukungannya yang harus berbeda. Tapi menariknya, penggunaan istilah differently able itu sebenarnya sudah tidak digunakan secara internasional oleh banyak sekali organisasi. Contoh duanya itu sudah tidak digunakan oleh Aliansi Disability di Amerika dan di Australia. Kenapa? Karena kalimat differently able itu dianggap sebagai eufemisme atau uh, ungkapan halus sebagai pengganti dari ungkapan yang sebenarnya itu kasar gitu. Nah, terus biasanya pertanyaan lanjutannya kan gini ya. Terus nyebutnya apa dong? Nyebut disabilitas kurang inklusif, nyebut difabel katanya eufemisme. Merujuk dari peraturan yang ada di Australia, jawabannya adalah ya sudah, tidak usah disebut gimana-gimana. Contohnya, misalnya kita lagi ada di kelas, nggak ada manfaatnya kita nyebut, oh dia siswa dengan disabilitas, oh dia siswa dengan tipikal misalnya. Untuk kebutuhan sosial, itu nggak ada manfaatnya, teman-teman. Sehingga penggunaan kalimat ini juga dianggap tidak ada manfaatnya. Misalnya kita nyebut, oh kalau dia tuh
anggota serasa yang difabel. Kalau dia anggota serasa yang tidak difabel atau non-difabel, itu tidak ada manfaatnya. Kecuali dalam konteks medis. Misalnya, oh kita butuh melakukan operasi atau kita butuh terapi. Benar, kita harus membedakan mana yang butuh terapi, mana yang tidak. Tapi dalam konteks sosial, kalimat disable, difabel, differently able itu sebaiknya ditinggalkan. Oke. Nah, terus habis itu, ini yang berkaitan sama tadi ya, penyebutan. Orang itu kan sering banget kebingungan utamanya adalah ketika mau membicarakan orang dengan disabilitas, itu nyebutnya gimana ya, manggilnya gimana, nyebutnya gimana, gitu. Nah, pada dasarnya, eh, penyebutan orang dengan disabilitas itu tuh ada panduannya, teman-teman. Salah satu panduan yang dipakai itu adalah ini dari APA, American Psychological Association. Mereka punya guide yang nanti kalian bisa cek lah, itu beratus-ratus halaman. Intinya mereka menjelaskan satu persatu kayak, oh orang dengan simptom ini penyebutannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah, di beberapa negara itu tuh mereka juga punya guide. Contohnya di Amerika. Amerika tuh juga mereka sudah punya guidance gitu. Penyebutannya seperti apa. Cuma kemarin aku tuh berusaha mencari di Indonesia, belum ada yang benar-benar panduan gitu. Sehingga di kondisi yang seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah lihat prinsipnya aja. Prinsip penyebutan orang dengan disabilitas. Ada 3 prinsip dasar. Yang pertama adalah person-centered language. Yang kedua strength-based approach. Sama yang ketiga intinya adalah bertanya. Nah, person-centered language ini sebenarnya mungkin kalian udah sering dengar ya. Intinya adalah kita tidak ketika memanggil seseorang, kita selalu mengutamakan orang tersebut baru identitas atau kondisi yang melekat pada dirinya. Contohnya, kita ngomongnya bukan orang, bukan, aku sampai bingung, udah nggak pernah pakai. Jadi kita misalnya, oh, eh, orang dengan disabilitas, itu kan orangnya dulu baru disabilitasnya, gitu. Jadi bukan, kalau di bahasa Inggris tuh misalnya autistic person, nah itu sudah tidak dipakai dulunya. Kenapa? Karena diganti dengan people with autism, gitu. Jadi yang didahulukan adalah sifat individu, adalah kondisi individu, adalah, maaf kenapa aku jadi belibet ya. Oke. Apa, apa, apa. Baru kondisinya. Nah, yang kedua adalah strength-based approach. Strength-based approach ini sekarang lebih banyak dipakai teman-teman kalau misalnya kita di lingkungan internasional. Contohnya ketika ada orang dengan disabilitas yang jago musik, maka kita tuh dibandingkan menyebut, oh dia itu orang dengan autisme yang jago musik, kita nyebutnya ya, oh dia orang yang jago musik. Titik. Gitu. Nggak peduli dia punya autisme, nggak peduli dia punya intellectual disability, nggak peduli dia punya gangguan apapun, kita hanya fokus kepada kekuatannya dia aja atau kelebihannya dia aja. Dan yang ketiga adalah kalau misalnya bingung atau nggak tahu, bertanyalah kepada orang tersebut. Kalian mau dipanggilnya seperti apa atau bagaimana gitu. Nah, yang ketiga ini, kenapa kita harus bertanya? Jawabannya adalah karena bahasa inklusif itu terus berkembang. Contohnya, dulu itu penyebutan orang dengan gangguan pendengaran adalah tunarungu, tapi sekarang berubah menjadi teman tuli yang T-nya besar ya, teman-teman. Jadi tadi di kuis T-nya masih kecil, ya itu harusnya T-nya besar, teman tuli, karena itu adalah preferensi dari mereka sendiri, dari komunitas teman tuli. Terus misalnya dulu ngomongnya retardasi mental, sekarang udah nggak boleh nyebut retardasi mental, sudah diganti menjadi disabilitas intelektual. Nah, yang terakhir ini yang menarik. Dulu sebutannya adalah autistic person, diganti jadi person with autism karena mengikuti person-centered approach. Tapi sekarang diganti lagi jadi autistic person. Menurut kalian kenapa, teman-teman? Ada yang punya bayangan nggak? Kenapa
kok balik lagi jadi autistic person? Sepertinya itu karena kembali ke alasan konteks pembicaraan ya, Mbak. Mungkin kalau kondisinya autism itu memang harus diperhatikan dalam segala situasi, mungkin dalam kondisi medisnya atau mungkin ketika dia berinteraksi dengan orang lain itu perlu memperhatikan kondisi orang tersebut dengan autism itu. Gimana toh? Bisa diterima. Oke, baik. Makasih BTW Belida. Jadi, sebenarnya alasan kenapa penyebutan orang dengan autism itu berubah adalah karena ini adalah permintaan dari kelompok Autism Internasional. Gitu. Dulu memang eh, penyebutan autistic person itu dianggap sebagai sesuatu yang menyakitkan sehingga diubah menjadi person with autism. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak orang dengan autism spektrum itu merasa bahwa autism itu bukan penyakit, itu adalah identitas. Identitas sama halnya dengan misalnya dia itu sifatnya penyayang, dia itu orangnya teliti, dia itu orang orangnya apa ya, mudah berbagi. Itu adalah identitas. Sehingga mereka tuh tidak mau disebut person with autism, bahwa aku tuh ya identitasku, aku adalah autistic person gitu. Sehingga mereka tuh membanggakan identitas tersebut. Nah, contoh lainnya adalah eh, aku baca di salah satu eh, websitenya, Aliansi Autism Internasional itu bilang bahwa mereka saat ini sudah tidak mau ada penyebutan kata disorder saat menyebut person with autism gitu. Jadi mereka bilang kita itu paling suka disebut autistic person. Akan tetapi kalau ada orang yang nyebut kita person with autism, kita nggak apa-apa. Ada yang nyebut person with autism spectrum, kita nggak apa-apa. Tapi kalau nyebutnya person with autism spectrum disorder, kita nggak suka. Karena kembali ke prinsip awal, mereka merasa bahwa autism itu bukan sebuah disorder, bukan penyakit. Ini adalah identitas. Gitu. Nah, itulah kenapa kembali lagi ke tadi, sebagai orang non-disabilitas, yang bisa kita lakukan adalah bertanya. Tanya aja, kalian tuh pengennya disebut gimana gitu. Tapi inilah ada beberapa kata-kata yang semoga kalian udah familiar ya. Ini terlarang lah ya. Tidak boleh disebutkan karena bisa menimbulkan sakit hati. Contohnya umum atau normal. Ini paling sering disebut misalnya kalau di kelas, di konteks kelas, guru tuh biasanya ada, ya itu siswa yang normal, kalau itu siswa yang inklusif gitu. Nggak, jangan ya teman-teman, karena normal itu kan artinya adalah sesuai populasi. Bahkan aku pun sebenarnya misalnya ya secara tinggi badan nggak normal, karena orang-orang misalnya nih, orang-orang Indonesia tinggi badannya 160, terus aku 165, aku udah nggak normal dong kalau gitu. Atau misalnya yang tingginya 140, itu juga nggak normal gitu. Jadi penggunaan kata normal itu tuh bukan sesuatu hal yang tepat. Menderita, pengidap, kurang. Kurang itu kenapa dihindari? Karena dia termasuk eufemisme. Kadang kan orang bilangnya gini ya, iya dia tuh kurang denger, dia tuh ini eh, kalau belajar agak kurang gitu. Sebenarnya kan dia cuma memperhalus, maka dari itu lebih baik dihindari. Terus aneh, gila, dan spesial. Spesial ini yang menjadi menarik karena penggunaan kata spesial itu justru biasanya dipakai oleh keluarga dari orang dengan disabilitas. Ini anakku yang spesial ini untuk merujuk kepada anak dengan disabilitas gitu, atau ini siswa spesial saya gitu. Sebenarnya mereka itu berusaha untuk membuat uh, image bahwa anak itu tuh bukan bukan anak yang perlu dikasihani gitu kan. Akan tetapi penggunaan kata spesial itu tetap tidak baik. Kenapa? Karena penggunaan kata spesial itu bisa menjadi super creep. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Apa sih itu super creep?
Nah, oke, aku mau memberikan contoh dulu deh. Misalnya ini ada kondisi, ada orang namanya Amanda. Penjelasannya dia adalah mahasiswa seni musik di Universitas A, udah mahir main piano dari umur 5 tahun, terlahir normal, akan tetapi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya menjadi cacat. Selain itu, Amanda juga menjadi kurang fasih berbicara dan cenderung lambat. Nah, kalau kalian sebagai temennya Amanda, kira-kira bisa merefer atau memanggil Amanda itu sesuai bahasa inklusif tadi sebagai apa? Apa yang sebaiknya digunakan untuk memanggil Amanda? Hmm, kalau serasa pasti biasanya gini Mbak, teman disabilitas gitu. Oke. Tapi dikasih tahu. Oke, boleh. Panggilan itu tadi sebenarnya sudah masuk ke ranah inklusif ya, karena tidak menyakiti. Tapi kalau misalnya kita lihat dari 3 prinsip tadi, yang satu adalah person-centered, yang kedua adalah strength-based. Maka ketika ada teman seperti Amanda, yang harus kita lihat adalah sebenarnya kekuatannya Amanda apa sih? Gitu. Nah, misalnya kita bisa bilang, oh Amanda, Amanda yang mana? Itu loh Amanda yang jago piano, yang udah sering lomba, gitu. Atau Amanda yang mana? Itu Amanda yang mahasiswa Universitas A, gitu. Dan kita juga bisa menanyakan ke Amanda, sebenarnya dia tuh mau disebut seperti apa. Kenapa itu penting? Karena di sini dijelaskan bahwa Amanda itu terlahir secara tipikal gitu. Sehingga bisa jadi dia tuh sebenarnya tidak menganggap kondisinya itu sebagai disabilitas. Begitu. Jadi yang terpenting adalah kita bisa tanya. Cuma yang haram untuk diucapkan, yang benar-benar kayak terlarang adalah ini contohnya ya, kita nggak boleh nyebut, iya Amanda yang mana? Oh itu yang ada cacat, yang ada kecacatan fisik itu nggak boleh. Atau ini Amanda yang mana? Amanda yang lemot. Itu loh yang ngomongnya agak belepotan itu loh. Nah itu nggak boleh. Ini adalah bagian yang terlarang. Gitu. Itu contohnya. Oke, ini yang terakhir sih teman-teman tentang prinsip inklusif ya. Nah, sebenarnya ini nggak nyambung. Kenapa saya tiba-tiba masukin quotes-nya Pramudia Anantatur, tapi dia penulis favorit aku banget. Dan menurut aku quotes di bukunya ini sangat masuk karena dia bilang bersikap adillah sejak dalam pikiran. Kenapa masuk? Karena banyak orang itu berperilaku inklusif itu hanya dari perilaku. Yang mana apakah salah? Jawabannya enggak salah. Lebih baik berperilaku inklusif daripada berperilaku eksklusif. Akan tetapi jauh lebih baik kalau dari dalam pikiran pun kita itu sudah inklusif gitu. Nah, untuk bisa berpikiran menjadi orang dengan sikap dan pikiran yang inklusif, ada 2 dosa yang harus kita hilangkan, 2 kesalahan berpikir. Kalau di psikologi kan ada 7 kesalahan memori. Kalau di sikap inklusif ada 2 kesalahan berpikir. Yang pertama adalah ableism atau diskriminasi pada orang dengan disabilitas yang berakar pada pemikiran superioritas orang non-disabilitas. Atau ada juga yang mendefinisikan ableism itu adalah diskriminasi yang terjadi karena kita itu melihat dunia ini dari sudut pandang orang tipikal gitu. Jadi dunia ini didevelop dari sudut pandang orang tipikal. Nah, efek samping dari pikiran ableism ini adalah bahwa kita merasa orang dengan disabilitas jadi kurang di bawah kita, jadi less capable, bahkan tidak capable sama sekali. Intinya kita merasa superior. Sebagai orang yang non-disabilitas, kita merasa bahwa oh kita pasti lebih bisa ini, kita bisa itu, kita bisa ini. Sementara orang dengan disabilitas tidak begitu. Nah, contoh-contoh yang sering kita tidak sadari kita lakukan. Contohnya adalah kalau bikin rekrutmen ada tulisannya tanpa disabilitas fisik atau mental gitu.
Walaupun nanti ngomongnya gini, sebenarnya kan itu untuk memudahkan aja Kak rekrutmennya. Lah, harusnya kita bertanya balik, loh emangnya kalau ada orang dengan disabilitas jadi susah? Berarti kamu punya pemikiran bahwa adanya orang disabilitas itu membuat kamu jadi harus menambah pekerjaan, kurang efektif. Atau ada juga biasanya ini ya di kelas ada pemisahan kelas. Oh, ini untuk anak tipikal dan ini anak disabilitas. Biasanya alasan gurunya gini. Ini untuk membantu tumbuh kembang anak dengan disabilitas supaya dia bisa sesuai perkembangannya. Terus nanti bilangnya gini supaya dia tuh nggak apa namanya nggak terpengaruh sama teman-temannya yang lain, teman-temannya yang tipikal. Loh, berarti pemikirannya bahwa orang dengan disabilitas itu, anak dengan disabilitas itu nggak bisa belajar di pace atau di kurikulum yang sama dengan orang tipikal gitu. Atau yang biasa terakhir adalah membuat lelucon dari kondisi disabilitas. Nah, ini yang masih sering terjadi di banyak sekali film, terus banyak sekali konten TikTok, atau yang kemarin aku ada salah satu podcast yang di ini di apa ya dipandu oleh Ziva dan Z. Kalian nanti bisa cek lah. Dia ada satu uh, kuis di mana nanti ada orang dengan uh, gangguan berbicara yang dipura-purakan. Jadi tidak benar-benar punya gangguan bicara ya, tapi dia pura-pura punya gangguan bicara, terus nanti orang suruh nebak dia lagi ngomong apa gitu. Nah, itu adalah contoh dari ableis karena mereka menjadikan itu sebagai kondisi lelucon yang mana seharusnya tidak seperti itu. Nah, yang kedua, dosa yang masih sering dilakukan adalah superscript, yaitu framing bahwa aktivitas yang dilakukan orang dengan disabilitas itu heroik, mengharukan, menginspirasi luar biasa, atau biasa juga disebut sebagai inspiration porn. Nah, kenapa ini salah? Karena superscript ini berasal dari pemikiran ableis juga, teman-teman, secara tidak sadari. Gitu. Contohnya, kalian pernah nggak sih lihat konten ini apa namanya? Ada orang dengan disabilitas dia jadi barista di salah satu kafe dan dia itu berbicaranya dengan ini ya dengan bahasa isyarat gitu, dengan bahasa isyarat. Terus habis itu orang-orang bikin konten sambil nangis. Jadi ada mbak-mbak yang datang kayak aku terharu banget. Dia yang kayak gitu aja bisa kerja gitu. Nah, narasi dia yang kayak gitu aja bisa kerja itu adalah bentuk ableisme. Karena dia berpikir bahwa orang dengan disabilitas itu less capable untuk bekerja gitu. Nah, itu yang harus di uh, hati-hati ya teman-teman gitu. Atau kalau misalnya teman-teman pernah lihat di Jakarta, kalau nggak salah kan ada kafe yang semua pelayannya adalah orang dengan disabilitas intelektual ya. Ada yang Down syndrome, ada yang autism gitu. Terus itu yang paling greget adalah sering ada orang rame-rame ke sana itu tuh bukan untuk menghargai mereka bekerja, tapi untuk membuat konten. Dan kontennya itu kebanyakan adalah konten-konten bertema kesedihan. Bertema kesedihan. Jadi nanti di depannya terus mereka menangis, terus mereka memberikan lagu-lagu yang apa ya, ini temanya adalah oh kalian itu uh, luar biasa di tengah keterpurukan dan lain sebagainya gitu. Itu adalah hal-hal yang harus dihindari. Karena kembali lagi ke prinsip awal, pendekatan sosial disabilitas itu biasa saja. Bukan hal yang baik, bukan hal yang buruk, jadi tidak tidak untuk dijadikan lelucon dan tidak untuk direndahkan, tetapi tidak juga harus dijadikan inspirasi. Gitu. Nah, terus habis itu yang bisa kita lakukan itu apa sih sebenarnya untuk menjadi lebih inklusif setelah belajar yang tadi?
Yang pertama itu adalah posisikan diri secara netral. Ini yang paling penting, teman-teman. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita itu lebih dalam hal apapun ya. Kita lebih kuat. Misalnya kita lihat orang dengan kursi roda di depan kita di jalan menanjak, terus kita ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba dorong, dorong gitu dari belakang gitu. Itu kan karena kita berpikir bahwa kita lebih kuat. Oh, aku lebih bisa nih kalau misalnya ini daripada dia. Oh, aku ini gitu. Jadi posisikan diri secara netral dulu. Dan biasanya cara strategi paling gampang untuk menempatkan diri secara netral adalah coba pikirkan kalau kondisi yang sama itu dihadapi oleh orang tanpa disabilitas, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Contohnya, tadi misalnya kita mau bikin konten nih, ada pelayan dengan disabilitas, terus kita mau bikin konten. Coba kita pikir kalau pelayannya itu adalah pelayan Za, kira-kira kita bakal bikin konten kayak gitu nggak? Nangis-nangis nggak kita di depan dia? Gitu. Kalau jawabannya adalah enggak, ya berarti kita nggak netral. Gitu. Nah, yang kedua adalah bersikaplah dengan dasar empati dan advokasi, bukan rasa kasihan. Perlu diingat bahwa menjalani hidup dengan nyaman dan mendapatkan akomodasi sesuai kebutuhan kita itu adalah hak ya teman-teman. Jadi itu adalah hak, bukan eh, bukan sesuatu yang sebenarnya adalah sesuatu yang wah gitu, bukan sesuatu yang spesial. Itu adalah hak. Sehingga kalau kita mau membantu orang, tekankan di pikiran kita bahwa kita itu ya memenuhi haknya dia. Kita membantu untuk mengadvokasikan pemenuhan hak dia, bukan karena kita kasihan gitu. Terus hindari asumsi, perbanyak komunikasi. Contoh yang tadi ya, yang dorong kursi roda, belum tentu orang itu mau didorong. Yang kedua, yang pertama kok tiba-tiba kedua. Yang kedua, belum tentu dia itu kesulitan. Misalnya dia dorongnya pelan-pelan, bisa jadi emang dia mau lihat kanan kiri, atau dia emang bisa jadi lagi gabut aja, nggak pengen cepet-cepet. Jadi ya nggak usah kita tiba-tiba inisiatif untuk kayak dorong biar lebih cepat, biar dia cepat sampai gitu. Jangan ya teman-teman, jangan berasumsi, tanya gitu. Dan yang terakhir adalah terbuka untuk memberikan akomodasi. Kata dasarnya di sini adalah terbuka. Jadi bukan bertanggung jawab, tapi kita terbuka untuk memberikan akomodasi. Contoh terbuka untuk memberikan akomodasi itu kayak gimana? Contohnya, kalau misalnya kelas, dibandingkan kita membedakan kelas, oh ini kelas tipikal, oh ini kelas berkebutuhan khusus. Lebih baik kita jadikan satu kelas, tapi kita menyediakan quiet space misalnya. Jadi, kalau ada teman tipikal yang merasa overstimulated, atau aku sudah nggak bisa nih di kelas sama teman-teman, aku butuh waktuku sendiri, aku butuh hening. Ya kita akomodasi, kita punya ruangan. Tapi pada dasarnya kita tidak membedakan mereka sejak awal gitu. Atau misalnya gambar kedua, tapi itu sebenarnya hal yang wajar ya di gym. Eh, Contoh nyatanya adalah kalau kita lagi ke gym, personal trainer itu tuh nggak akan selalu ngedorongin lengan kita. Betul nggak, teman-teman? Kalau kita latihan, mereka kan akan nyontohin, oh ini yang benar kayak gini, habis itu ya dia akan memberikan trust ke kita, kayak, oh coba sendiri, tapi tanganku di sini. In case kamu ada apa-apa, kamu nggak usah takut, aku siap nangkep. Nah, harusnya tuh kita kayak gitu. Aku trust ke kamu untuk menjalankan kehidupan kalian secara independen, akan tetapi kalau kalian butuh bantuan, aku ada di sini, aku siap mengakomodasi. Seharusnya seperti itu. Gitu. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman, dan ini adalah aku mau memutarkan video, kenapa dia muter-muter terus ya. Let's go. Oke, aku disclaimer dulu, di video ini ada beberapa kata-kata kasar, jadi semoga di sini udah 18 plus semua ya. Benar. Hey bartender, you assume that I cannot drink the margaritas. Wait. Mari kita. Orangnya masuk nggak ya? Semoga masuk. Hey bartender, you assume that I cannot drink the margaritas. Kenapa sih? Mau aku bantu, Kak?
Kita coba satu kali lagi kalau tetap gak bisa. Bisa, bismillah. Hey, bartender, here's soup. I can't drink a margarita. So you don't serve me a margarita? I don't drink a margarita. Your assumption becomes reality. Like parents, you assume that I cannot live on my own. So you don't encourage me to live on my own. So I don't live on my own. Coach, you assume that I cannot hit harder. So you don't train me to hit harder. So I don't hit harder. And teacher, you assume that I cannot learn Shakespeare. So you don't teach me Shakespeare. So I don't learn Shakespeare. E-I-E-I-O. Okay. If all your assumptions become reality, then assume that I can drink a margarita. You serve me a margarita. So I drink a margarita. I think I can live on my own. So I live on my own. I feel like I hit harder. I hit harder. I feel like I can learn Shakespeare. So, what we don't be mortal being, I learned fucking Shakespeare. You assume I can swear, right? So I can do a job. Then I can go to parties. Then I can have sex. Then I can be on stage. Assume that I can. So maybe I will. Uhu, keren. Teman-teman sebagai penutup wis begitulah, dan itu juga adalah contoh. Oke, aku stop share dulu. Itu tadi sebenarnya adalah salah satu contoh kampanye video, tipe kampanye video yang sekarang ini sedang banyak digunakan. Kalau teman-teman sadari, di situ nggak ada narasi kesedihan. Yang kedua, tidak ada musik-musik yang apa ya, biasanya kalau di Indonesia kayak The Massive, Jangan Menyerah, dan kayak narasi-narasi kesedihan itu sama sekali nggak ada. Jadi sekarang dalam mengkampanyekan disabilitas, banyak organisasi itu yang menggunakan style kayak tadi gitu. Jadi dia berusaha untuk menekankan bahwa disabilitas itu sesuatu yang normal, sesuatu yang bukan normal, sesuatu yang biasa aja dan harus diterima. Itu mungkin kurang lebih itu ya, geng. Jadi nanti coba lihat pertanyaan-pertanyaan tadi Mhm. yang dikasih di awal. Oke. Kira-kira apakah ada perubahan dalam melihat narasi-narasi tersebut? Oke. Oke, terima kasih Mbak Gayu. Jujur, apa yang Mbak sampaikan itu sangat mudah diterima dengan apa ya, pikiran yang mungkin sebelumnya itu benar-benar kabur dan kusut, dan narasi dari Mbak itu eh, pesan yang sebenarnya aku baru pertama mendengarnya gitu loh, mendengar narasi yang powerful, empowering, dan anti anti em, anti menyedih-nyedihkan dan memelo-melokan gitu. Oke, sebelum lanjut ke sesi yang tadi melihat kembali statementnya, mungkin di sini 10 menit Q&A boleh ya Mbak? Q&A yang di luar topik kita. Em, adakah teman-teman yang mau tanya? Kalau nggak, aku yang tanya. Aku. Ah ya udah, Jasmine. Itu Kak Ami dulu deh di chat. Boleh. Nggak mau kami bisa on mic nggak? Mungkin lagi di jalan kah? Kami ini guru loh Mbak Gayu, ya. Guru di Guru SD, SMP. guru SD, guru Oh, SD inklusif di Bantul. Oke, kalau nggak bisa on mic, aku bacakan ya. Jadi mau tanya nih terkait membangun sifat inklusif di lingkungan sekolah, apakah memberikan semacam kemudahan sebagai bentuk empati seperti untuk seseorang yang memiliki disabilitas itu wajib diterima di sekolah manapun, jadi dimanapun tempat dia mau daftar tanpa seleksi
daftar tanpa seleksi itu udah tepat atau justru malah seperti membedakan karena mereka tidak diberi kesempatan yang sama untuk bersaing. Nah, jadi poinnya di seleksinya ya, Kak, untuk sikap yang inklusif itu sebaiknya seperti apa? Oke. Ini menarik. Jatuhnya jadi kayak ujian ya kalau ngomonginnya pendidik. Oke. Jadi gini, Mbak Ami, sependek pengetahuan saya ya, kalau kita ngomongin pendidikan yang inklusif, yang pertama prinsip dasar dan utamanya adalah bahwa inklusif itu memang tidak harus sama. Inklusif itu tidak harus sama. Tetapi yang kedua, kalau kita ngomongin prinsip inklusif juga, kita juga perlu memahami bahwa ketika kita membedakan sesuatu terlalu jauh, jatuhnya bisa jadi malah eksklusif gitu. Nah, sehingga kalau yang ditanya adalah pendapat saya apakah itu mendukung inklusivitas atau enggak, justru menurut saya lebih baik tetap diteskan gitu teman-teman dengan disabilitas. Akan tetapi balik ke prinsip pertama bahwa inklusif tidak harus sama, sehingga teman-teman dengan disabilitas itu bisa diberikan akomodasi. Akomodasinya kayak gimana? Misalnya kalau dari kita ngomongin Universal Design Learning, UDL kan salah satunya adalah tentang representatif ya. Jadi misalnya kalau zaman dulu sih UN, kalau sekarang aku nggak tahu ya cara masuk sekolah tuh ujiannya gimana. Itu. Tapi ya misalnya UN. Dulu kan UN itu pasti tertulis ya teman-teman. Iya nggak sih? Pasti walaupun paper base atau komputer base itu pasti tertulis gitu. Sehingga itu akan sangat menyulitkan teman-teman dengan disleksia misalnya. Atau teman-teman dengan hambatan visual, atau teman-teman dengan intelektual disabilitas. Nah, akomodasinya kita bisa dengan kita membuat model tes lain yang mengakomodasi kondisi mereka, yang bisa mendukung mereka juga. Jadi pada akhirnya itu tetap dites, tapi bentuk tesnya yang tidak harus sama rata se-Indonesia disabilitas ataupun tipikal disamain, itu nggak seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik tetap dites. Karena kembali lagi ke yang diucapkan Mbak Ami di akhir, bahwa anak dengan disabilitas itu juga punya kebutuhan untuk menunjukkan kompetensinya. Ini jadi sangat teoritis, tapi kalau kita ngomongin di psikologi, basic psychology needs itu ada 3, autonomi, relatedness, sama competence. Jadi kalau kita mau bikin mereka juga sehat secara mental, salah satu caranya ya dengan memberikan mereka kesempatan buat menunjukkan kompetensinya itu. Gitu. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Oke. Berarti memandang situasinya kesempatan yang sama yang mana kesempatan seleksi ini tetap diberikan ya, Mbak. Tapi menyesuaikan juga dengan kondisi teman-teman yang mendaftar gitu. Benar. Oke. Terima kasih Mbak Gayuh. Aman ya kami. Selanjutnya Jasmine mau nanya. Aku duluan apa kamu duluan? Ya udah kamu duluan. Keburu lupa Kak. Jadi sebenarnya ini tuh udah lama banget kayak rame gitu Kak di Twitter. Mungkin lewat juga di timeline Kakak. Intinya ada orang tuh kayak ngeluh dia jadi caregivernya kakaknya ya selama beberapa tahun sampai dia merelakan hari-hari spesial kayak wisuda untuk ngurusin kakaknya. Sampai dia merasa kenapa sih orang dengan disabilitas dibiarkan hidup gitu. Sampai yang dia berpemikiran kayak gitu karena melihat keadaan sekarang misalnya dari pemerintahan sendiri tidak menyediakan fasilitas yang cukup ya, mulai dari pendidikannya juga, terus angka kemiskinan juga karena eh, aku yang belajar maksudnya di bidang pendidikannya sendiri melihat orang tua dengan disabilitas itu banyak yang istilahnya kurang mampu. Karena menurut aku eh, teman-teman disabilitas ini tuh perlu eh, banyak akomodasi gitu loh Kak, kayak dia perlu terapi bicara, perlu kursi roda, dan itu semua itu nggak murah harganya. Dan kayak
ini tuh masalah struktural banget. Aku tuh pengen nanya, apakah pemikiran bahwa intinya eh, sebenarnya teman disabilitas itu kayak ngelihat lagi keadaan keluarganya, itu tuh dia berhak hidup atau enggak tuh ya keputusan keluarganya gitu yang akan istilahnya merawat gitu ya. Kalau misalkan dari kecil kan mereka dirawat dulu Ya. gitu. Jadi apakah pemikiran eh, ya udah mereka mereka memang punya hak untuk hidup, tapi ya kembali lagi apakah orang tuanya itu mampu untuk menghidupinya gitu loh Kak. Karena banyak yang komentar kalau misalkan yang ngelihat keadaan sekarang, ngelihat keadaan orang tuanya, ya mereka sah-sah aja untuk aborsi gitu. Apa itu masuk ke ableism atau ya nggak apa-apa punya pemikiran seperti itu gitu kan. Betul, betul. Oke. Ini juga mari kita pikirkan dulu supaya tepat ya. Oke. Jadi kalau menurut aku tuh ada beberapa poin penting dari fenomena itu. Yang pertama, yang perlu digarisbawahi adalah apakah ada sisi ableismnya? Menurutku ada. Di mana sisi ableismnya adalah punya pemikiran bahwa orang dengan disabilitas itu tidak bisa hidup sendiri atau harus selamanya hidup bersama dengan caregiver-nya. Walaupun di beberapa kasus memang demikian. Misalnya orang dengan disabilitas yang berat ya, yang sama sekali mobilitasnya nggak ada sama sekali, atau orang dengan disabilitas khusus yang memang benar-benar tidak bisa melakukan sesuatu sendirian, mungkin butuh peran caregiver yang sangat besar. Tapi ada beberapa juga kasus disabilitas yang mereka itu masih tergolong sedang sampai ringan gitu. Dan kondisinya adalah mereka tidak dibiasakan dan tidak diajari untuk bisa hidup mandiri. Sehingga keluarganya atau caregiver-nya jadi seakan-akan punya tanggung jawab 100% untuk kehidupan mereka itu gitu. Jadi sisi ableism-nya ada atau enggak? Jawabannya adalah ada gitu. Nah, tapi yang tidak bisa kita sangkal juga adalah bahwa kesiapan orang untuk menerima punya keluarga dengan disabilitas itu juga berbeda-beda. Karena jadi caregiver itu kan juga bukan sesuatu yang mudah gitu. Nah, ini yang sebenarnya itu adalah salah satu kunci dari memberikan uh, kita biasa nyebutnya literasi disabilitas. Jadi pemahaman tentang disabilitas. Kenapa semua orang itu harus paham dan harus ngerti tentang disabilitas? Jawabannya karena kita nggak pernah tahu apakah kita akan punya anak dengan disabilitas, apakah suatu ketika orang tua kita akan punya disabilitas, atau apakah pasangan kita suatu ketika akan punya disabilitas gitu. Nah, kalau kita sudah punya pengetahuannya, kita jadi lebih paham harus mengatasinya kayak gimana dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang yang Jasmine lihat di Twitter itu karena mereka belum terpapar sama pengetahuannya, jadi mereka jatuhnya denial gitu. Mereka tidak mau menerima bahwa oh ini loh ada kondisi yang seperti ini yang bisa dipelajari gitu. Dan yang terakhir menurutku konsep yang menarik di situ justru adalah tentang independent living dari orang dengan disabilitas. Nah, kembali ke yang tadi aku omongin di awal ya, bahwa di Indonesia itu orang masih melihat bahwa orang dengan disabilitas itu nggak bisa hidup sendiri sampai akhir usianya. Dan nggak bisa hidup sendiri itu karena banyak hal. Mereka melihat, oh nanti nggak bisa kerja, nggak bisa nikah, nggak bisa melakukan banyak kegiatan sendiri. Jadi orang tuanya harus hands over 100%, harus cariin uang, masakin, bersihin rumah, bla bla bla, dan lain sebagainya. Padahal jawabannya, kalau misalnya sejak kecil, anak tersebut sudah dilatih untuk punya skill independent living, jawabannya mereka itu bisa menjadi orang dengan disabilitas yang membutuhkan minim support dari keluarganya, bukan nol ya, tapi minim support gitu, sehingga tidak memberatkan keluarganya juga. Kalau salah satu contoh yang aku pernah ketemu adalah kalau teman-teman tahu di Jogja itu ada komunitas namanya WKCP, Wahana Keluarga Cerebral Palsy. Ya, di WKCP itu ada salah satu sekarang bahkan jadi volunteer
aku lupa namanya Kak siapa, tapi kakak ini adalah orang dengan cerebral palsy yang sekarang itu udah lulus S2, kerja eh, jadi bahkan dia punya pekerjaan tuh double. Jadi dia kerja di kantor dan dia sekarang jadi juragan kontrakan di Jogja, teman-teman. Seru. Dan orang tua dari si kakak ini itu sudah meninggal dari kakak ini S1 atau lulus SMA. Jadi selama itu ya dia hidup sendiri, masak sendiri, bikin skema bisnis sendiri, ngumpulin uang sendiri, sampai jadi satu kontrakan, akhirnya uangnya dikumpulin kontrakan kedua, kontrakan ketiga, akhirnya kerja kantoran gitu. Dan kalau teman-teman tahu, orang dengan cerebral palsy itu punya kesulitan untuk berkomunikasi. Jadi biasanya ada keterbatasan dalam komunikasi. Ada keterbatasan fisik juga. Kalau misalnya ototnya digunakan terlalu lama, biasanya mereka bisa tahu-tahu ototnya kayak nge-freeze gitu loh, teman-teman, yang bisa tiba-tiba nggak bisa jalan, bisa apa. Jadi mobilitasnya terbatas. Dan buktinya sih kakaknya itu bisa. Kalau dulu aku wawancara, kenapa? Jawabannya karena dari kecil beliau ini dilatih oleh orang tuanya gitu untuk hidup sendiri. Nah, yang lebih menariknya lagi, orang tuanya itu adalah orang dengan kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah gitu. Jadi, itu semakin menunjukkan bahwa sebenarnya ini adalah sebuah kondisi yang bisa diajarkan kepada orang dengan disabilitas untuk hidup mandiri dan bergantung secara, bukan bergantung, tapi eh, hanya rely secara minimal kepada caregiver-nya gitu. Jadi itu tadi ya kali Jasmine menurut aku, karena kan kembali lagi ya, kalau misalnya faktor itu banyak banget, faktor keluarga itu besar sekali. Kenapa kok dia menerima, kenapa kok dia enggak, terus eh, banyak banyak yang terjadi. Tapi salah satu poin pentingnya adalah kalau misalnya itu terjadi di kita atau orang sekitar kita, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi tentang disabilitas, dan yang kedua adalah memberitahu bahwa ada chance untuk mereka hidup mandiri dan tidak bergantung kepada keluarganya, yaitu dengan mengajarkan independence living. Tuh. Seperti itu. Menjawab nggak ya? Oke. Aku ya, Ping. Menjawab semoga ya. Menjawab banget Kak, jadi punya insight baru. Karena waktu itu aku juga kayak merasa mendukung hal tersebut. Kayak ya kalau memang keluarganya nggak mampu juga nggak perlu, karena aku merasa kalau keluarganya nggak mampu nanti kasihan juga anaknya. Tapi sebenarnya mungkin bisa diedukasi dari awal, maksudnya dikasih edukasi tentang disabilitas itu terhadap orang tuanya. Iya, betul, betul, betul. Tapi ya, itu ya, kadang tuh mungkin gini, disabilitas itu kan memang ada disabilitas yang bisa kita, bahkan bukan prediksi ya, tapi bisa kita ketahui bahkan sebelum anak tersebut dilahirkan, tetapi ada yang itu terjadi ketika anak tersebut sudah lahir sebagai proses dari kehidupannya gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin edukasi tadi, menurutku itu tuh bisa menyasar keduanya. Oke, kalau misalnya anak ini belum dilahirkan, berarti mungkin orang tuanya masih punya pilihan. Terserah pandangan mereka ya tentang apakah mereka pro-life atau enggak, itu urusannya mereka, keputusan mereka, tetapi dengan kita memberikan edukasi, mereka jadi punya pilihan. Dan untuk orang-orang yang anaknya itu misalnya terlahir secara tipikal, tapi menghadapi sesuatu sehingga mengalami disabilitas, mereka jadi tahu bahwa mereka tuh juga punya pilihan lagi gitu. Jadi at least mereka tuh selalu punya pilihan. Jadi itu bukan situasi yang kayak, ah, aku nggak bisa ngapa-ngapain, ini udah kayak gini, aku tidak berdaya gitu. Bukan yang seperti itu. Gitu. Seperti itu. Oke. Aku tuh jadi ya relate ya Mbak tadi video yang ditayangkan, kayak asumsi itu kayak jadi dasar kita berpikir, kita bertindak. Jadi eh, mungkin orang-orang mikirnya jauh, tapi sebenarnya bisa sedekat itu loh asumsi kita dengan apa yang bisa terjadi di kenyataan. Betul, betul. Sebenarnya aku juga pengen tanya di mana
case-nya itu mirip sama Jasmine. Hmm. Kemarin lately aku lihat berita kalau Jepang itu menemukan teknologi di mana dia bisa mengintervensi kromosom dari anak dengan Down syndrome sehingga dia tuh bisa jadi tidak punya Down syndrome-nya gitu. Terus narasi beritanya tuh kayak ini tuh bisa menyelamatkan banyak orang gitu teknologi ini gitu. Berarti mungkin di sini kan aku melihat kalau cara pandang kita tuh bisa kompleks, bisa terus continue berubah. Nah, dalam kondisi ini misalnya, apakah baiknya tuh kita juga nanti nanya ke anak ya, kamu mau nggak diubah gitu? Atau kayak, nggak boleh, itu ableism. Itu berarti kita tidak menerima mereka secara utuh, tidak menerima Hmm. otonomi mereka, dan Ya. hak mereka gitu. Gimana tuh, Mbak? Oke. Hmm, kalau kalau menurutku pribadi ya gini, ada beberapa orang dengan disabilitas itu yang memang mereka itu menerima kondisinya dan menjadikan itu sebagai identitas mereka. Tetapi tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang lain yang sebenarnya mereka itu tidak nyaman dengan kondisi yang mereka alami gitu. Sehingga kalau misalnya kayak tadi nih ada teknologi gitu, ada teknologi yang ternyata dia bisa menyembuhkan dalam tanda kutip karena dia pendekatannya pasti medis ya kalau kedokteran dan teknologi dia menyembuhkan sebuah kondisi gitu menurut aku adalah cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah memberikan kewenangannya itu kepada si anak atau orang dengan disabilitas yang bersangkutan gitu. Jadi apakah dia mau untuk melakukan terapi atau enggak itu sebenarnya 100% kewenangannya dia apakah dia mau apa enggak. Itu pun caranya adalah dengan ya kita memberikan informasi gitu loh. Misalnya kayak oh dengan kondisi kamu seperti ini resikonya adalah bla 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 bla. Misalnya kamu harus menghadapi gini 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 gini. Akan tetapi kalau kamu ikut terapi ini kamu nanti bisa bla 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 misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dia memilih anak tersebut memilih untuk aku nggak mau kok aku nggak mau di terapi, aku ngerasa fine aja, nggak ngerasa ada masalah ya sudah kita harus harus menerima itu dan harus bisa menghargai keputusannya dia karena itu kan autonominya dia juga ya dia yang punya tubuhnya dia yang punya pemikirannya dia yang merasakan gitu jadi ya menurutku seperti itu sih jadi instead of kita menolak maksudnya menolak kayak oh ini ada teknologi gini kayak enggak itu bukan teknologi yang baik bukan seperti itu tapi sebenarnya yang bisa kita lakukan ya itu tadi sih mengembalikan ke orang-orang yang mengalami gitu mereka nyamannya seperti apa gitu. Oke, Seperti oke. itu. Berarti kita bertanya ya, sesuai tiga Nah, prinsip dasar tadi. sesuai 3 prinsip dasar benar itu prinsip sebenarnya itu prinsip dasar dalam semua hal sih teman-teman yang berkaitan dengan bahkan nggak cuma orang dengan disabilitas ya menurutku orang dengan keberagaman apapun mungkin kalau di Indonesia nggak begitu kerasa tapi kalau di sini salah satunya misalnya orang dengan uh, yang mereka merefer dirinya sebagai LGBT misalnya atau mereka misalnya mereka mengubah switch gendernya mereka gitu kan kadang kita tuh nggak tahu ya kayak ya harus ngomong apa manggilnya apa ya itu kita kembali ke 3 prinsip dasar tanya intinya adalah ya udah tanya aja gitu. Jadi selalu bertanya. Oke, terima kasih Mbak Gayu. Nah, kayaknya aku lihat sudah tidak ada yang bertanya lagi, jadi mungkin kita akan review uh, statement-statement pertama yang udah kita lihat di awal ya, sesuai dengan pemahaman baru yang lebih tepat harusnya. Nah, mungkin di sini aku mau mengundang Jasmine untuk kita, Jasmine memandu sesi ini. Sorry, Bang. Kan Jasmine. Si Jasmine mau. Aku bukan mau, aku dipaksa ya. Enggak, Teman-teman, kamu. kalian harus tahu. Enggak. Gimana ini cara memandunya? Oke, mungkin di pertanyaan pertama dari semua penjelasan Kak Galuh tadi,
Mbak Gayu Kak sayang. Gayu, sorry, tipe. Menurut teman-teman pernyataan ini gimana? Setuju apa enggak setuju? Hmm, Kalau aku sendiri, ya itu sih tanya dulu, tanya Betul. butuh bantuan atau enggak si teman disabilitasnya itu. hmm. Apalagi sekarang kan banyak teknologi ya. Misalkan kita nggak tahu, kita tuh tanya aja di Google, gimana sih cara bantu ini? Gitu. Seenggaknya kita ada usaha dan inisiatif. Kalau dari aku Keren gitu. banget. Bagus. Setuju. Yang lain tidak setuju. Kak Ami kenapa tuh tidak setuju? Kalau boleh tahu. Tapi kami ini bisa Kami di chat bilang tidak setuju. Harus punya pemikiran sendiri kami. Ayo kami. Oke, mungkin lanjut aja Kak Biel. Oh iya, makasih Justin. Kalau nggak ini aku deh, kita ganti-gantian ya. Malu Yang banget. kedua, sebaiknya menyebut teman tuli dan bukan tunarungu. Iya benar, cuman T-nya besar ya teman-teman, berarti harus diperhatikan gitu. Sesuai dengan permintaan teman-teman sendiri. Dan mungkin kalau ke depannya ada perubahan itu berarti mungkin aja ya Mbak. Mungkin banget. Jadi kita itu lagi kembali ke prinsip awal, selalu Mm-mm, tanya. benar. Oh bentar, aku Bertanya dan mau cari tanya tahu. lagi sedikit boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, ini tuh sebenarnya sering banget terjadi ya. Kayak misalkan, kenapa sih mereka harus disebut tuli? Terus kenapa sih kita kalau belajar isyarat harus sama teman tuli gitu? Dan aku cuma bisa jawab, ya karena mereka yang punya bahasa itu, bahasa isyarat. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar ke mereka. Jadi kayak aku merasa itu tuh belum menjelaskan sepenuhnya ya Kak. Maksudnya kayak pertanyaan mereka kenapa. Tapi aku cuma menjawab, ya karena itu punya mereka, yaitu milik mereka. Jadi ya mau nggak mau kita menuruti peraturannya mereka. Aku bilang gitu. Itu jawaban yang kurang tepat atau sebaiknya ada jawaban yang lain. Gimana sih ngomongnya? Ya, menurutku jawaban itu tepat sih. Atau mungkin kamu juga bisa bilang bahwa ini salah satu, seingat aku ini ada di salah satu agreement-nya UNCPR tuh apa ya? People with Disability. Itulah intinya adalah ada salah satu poin yang dia tuh bilang gini bahwa orang dengan disabilitas adalah profesional untuk disabilitasnya masing-masing gitu. Sehingga tadi berkaitan dengan bahasa ya. Ibaratnya gini, kita mau belajar bahasa Jawa. Kan akan lebih baik dan akan lebih tepat kalau kita belajar dari orang-orang yang di Jawa, bukan orang-orang dari suku Batak misalnya. Walaupun orang-orang dari Batak juga bisa kok bahasa Jawa, iya betul. Tapi mereka bukan profesional atau bukan one bukan first person, sorry, nge-lag dari bahasa itu gitu. Jadi mungkin itu ya. Dan itu berkaitan untuk apapun, nggak cuma bahasa ya. Misalnya kayak gini, eh, orang dengan gangguan penglihatan itu kan banyak yang mereka tuh merasa lebih nyaman kalau misalnya eh, dituntunnya itu dari samping gitu. Misalnya bukan kayak depan belakangan tapi agak ke samping kayak gitu. Nah, itu bukan kita yang punya hak untuk kayak oh kalau kayak gitu tuh nanti ini loh apa namanya jadi apa loh kayak gitu. Kenapa? Karena ya mereka yang merasakan, mereka yang punya cara berjalannya karena mereka first person-nya gitu. Oke. Makasih Kak. Iya, Cing. kita lanjut. Nah, yang ini Jasmine ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, ada orang disabilitas tidak bisa bekerja di bidang yang sama dengan orang non-disabilitas. Gimana menurut teman-teman? Boleh di kolom chat juga nanti dibacain. Saya tidak setuju pastinya karena ini prinsipnya sangat eksklusivitas dan Ini berstigma ya. kesalahan berpikir apa? Jadi kuis. Ting ting, ninu ninu. Ableism. Ya benar, ableism.
Gue nggak 100 juta ngawur kan, rupiah. Jasmine? Oke. Lanjut Kak Tapi Beb. ini menarik ya Mbak kayaknya untuk dibahas juga tentang pemberdayaan pembekerjaan apa ya? Maksudnya bagaimana disabilitas itu bisa bekerja. Mungkin kita bikin series webinarnya suatu saat nanti. Boleh. Aku mau cerita yang ini. Boleh. Jadi tuh Mbak Gayu dan teman-teman semuanya, dulu tuh aku sempet magang kan di perusahaan sebelumnya yang sekarang ini. Dari perusahaan tersebut, dia tuh sebenarnya udah mau, bukan udah mau, emang open untuk beberapa jenis disabilitas. Yang saat itu diproses itu adalah untuk yang tunadaksa aja, tapi dalam derajat yang masih mild gitu. Nah, dinamika yang aku temukan adalah, kan sebenarnya kalau dari di Snaker tuh kan kita sebagai perusahaan kan udah ada persenannya kan, berapa yang bakal di-hire yang termasuk di teman-teman yang disabilitas gitu. Cuman pada realitanya, perusahaan-perusahaan ini tuh sebenarnya belum siap gitu loh untuk menerima orang yang disabilitas tuh. Karena yang pertama dari, apalagi kalau mereka ini ya, skillnya butuh, ya kita bisa dibilang blue collar gitulah, kayak kerjaan yang kasar gitu. Dari sisi trainingnya aja, belum trainingnya onboarding deh. Onboarding aja belum memadai. Apalagi kalau dia berani untuk hire yang dari temen yang tuli, kayak gitu-gitu tuh belum ready. Terus ketika eh, training aja masih mau nggak mau dipaksa menyesuaikan dengan teman-teman yang lainnya yang bukan yang non disabilitas. Jadi kan pasti ada kesulitan ya dari teman-teman yang disabilitas tuh harus ngambil dari rak kayak gini, harus ikut masak, harus kasir dan lain sebagainya. Sedangkan dia butuh cara yang berbeda gitu, butuh penyesuaian. Nah, kayak gitu-gitu loh yang sebenarnya mereka pasti punya hak yang sama untuk melanjutkan hidup, untuk kerja, untuk dapat penghasilan yang layak. Tapi ya balik lagi ya, kalau ngomongin ini kita pasti mencecar pemerintah. Jadi perusahaannya belum ada regulasi, dari pemerintahannya juga regulasinya belum matang gitu-gitu. Jadi kasihan banget ketika ngelihat teman-teman yang disabilitas masuk, terus pas ketika aku lihat mereka training, mereka kesulitan gitu guys. Ya itu cerita kecil dari fast. Iya sih, betul-betul. Mungkin semoga suatu saat kita bisa mengadvokasi, kalau Mbak Gayo kan sudah mulai ya. Mungkin serasa suatu saat bisa ya guys, kita mungkin mengadvokasi ke pemerintah atau bikin riset atau bikin policy brief. Aduh, siapa tahu. Oh, Ya, ada program pelatihan khusus disabilitas ya. dari mana Mbak? Oh ini. Dan kalau pelatihan khusus aku sebenarnya kurang tahu ya. Tapi setahu aku memang ada peraturan ya. Kalau setiap perusahaan itu 1% apa 2%, 1% deh kayak pegawainya itu adalah dari orang dengan disabilitas. Yang mana itu angkanya kecil banget ya. Aku lupa. Kalau Iya kan yang di tempat fast kemarin 5% Mbak hitungannya. 5%. Hmm. Ya, Tapi ya jadi itu sih dibanding dengan karyawan seluruhnya itu jumlah yang sangat kecil banget. benar-benar memang sangat kecil dan kayaknya setahu aku ini sebenarnya kalau tentang pekerjaan tuh bukan ranahku. Ini ranahnya Juverio ya sebenarnya si Juve. Oke. Dia seingat aku tapi Juve itu pernah cerita bahwa salah satu kesalahan tempat bekerja itu adalah dia itu berekspektasi bahwa setiap orang akan menyelesaikan pekerjaannya dengan cara yang sama gitu. Contohnya, misalnya kalau misalnya zaman dulu kerjanya jadi akuntan, berarti bikin buku besar keuangannya tuh harus step A, bla 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 bla, step B, bla 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 bla, step C kayak gitu-gitu. Dan harus mengikuti timeline yang sudah disediakan kantor secara rigid. Jadi misalnya kantor tuh kayak, oke kamu jam segini sampai segini harus kerja nonstop tanpa istirahat, nggak boleh berhenti setiap 5 menit sekali kayak gitu. Itu banyak kantor yang kayak gitu. Dan itu sebenarnya adalah sumber permasalahan bagi teman-teman dengan disabilitas.
karena orang dengan disabilitas kan punya cara kerjanya masing-masing ya. Dan in the end of the day, kalau kita pikir matang-matang, gimana pun cara kerjanya, gimana pun waktu yang digunakan, kan intinya adalah selesai, ya nggak sih? Kayak ya udah, mau kamu ngerjainnya sambil jungkir balik, mau kamu ngerjainnya apa, ya terserah nggak sih sebenarnya, asalkan sesuai target dan sesuai timeline gitu. Mungkin kalian besok bisa mengedukasi perkantoran, teman-teman. Mungkin Mbak Bismillah atau Mbak Gayu juga makin mana jadi takut. Oke, mungkin untuk itu karena masih ada 2 poin, kita lanjut dulu. Setidaknya dari sesi ini juga kita dapat poin-poin kayak isu-isu yang bisa kita bahas ke depannya ya. Nah, poin Bang, kenapa Mbak? jadi Bang Isu. Iya, brainstorm. Nah, yang keempat ini, lebih baik menggunakan padanan kata difabel daripada disabilitas. Berarti ini aku masih bingung lagi, ya Allah, parah. Karena kayaknya masih tergantung konteks dan melihat kembali ke peraturan seperti itu ya. Mungkin sekarang juga udah update di Indonesia sendiri. Nah, ini tugas kita buat belajar lagi dan cari tahu. Oke, karena untuk mempersingkat waktu, yang terakhir, stigma terhadap disabilitas lebih banyak berasal dari ketidaktahuan. Somehow setuju karena itu tadi di poin PPT Mbak Gayu juga ada yang di slide-slide akhir itu ya karena kita tuh nggak komunikasi di awalnya. Jadi perlu kita tanya, ngobrol dan memastikan arahnya itu dua kepala gitu. Apa ini ya gitu. Oke. Benar. Oke, kita sudah melalui semua sesi. Terima kasih kepada Mbak Gayu. Mungkin aku akan segera menuju ke penutup ya. Tapi sebelum itu, serasa pastinya berterima kasih ya ke Mbak Gayu, dan sebagai wujud apresiasi, kita seperti pada umumnya kita punya, sebentar Mbak, aku buka. Jadi ini ada Tampil. Certificate of Appreciation ya. Iya, Ya, kalian untuk menari bersama. Dan nggak bisa dong. Bentar. Mana sih? Ya, nanti kita sambil foto bareng ya buat teman-teman yang bisa on cam. Tunggu. Oke. Cia. Ini ya sedikit dari Sasa ya Mbak. Semoga bisa bermanfaat. Terus kita coba foto dulu ya. Bentar. 1. Udah siap belum? Udah ya. 1. Bentar. 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih. Nah, oke. Apakah ada yang disampaikan lagi nih teman-teman? Kalau tidak ada, aku sedikit mereview ya. Oh ya, belum bisa on cam. Kalau boleh tahu, Kak Garin ini dari mana ya, Kak? Pernah ikut event Serasa Oh ya, kah atau? salam kenal ya Kak. Ini aku Halo. baru kali ini ya. Kemarin itu aku menemukan komunitas ini dari Twitter ya. Ada yang share, terus aku ikutin di Instagramnya. Oh iya. Udah pernah ikut eventnya belum, Kak Garin? Belum. Aku baru tahu ini belum lama ya, belum ada 2 bulan. Oke, iya. Jadi ini juga sesi diskusi pertama ya. Semoga kita bisa jumpa lain waktu, sering-sering. Tetap ikutin terus ya Kak update-nya Serasa. Ya, Nah, oke. Sekali lagi, semoga dari sesi ini masing-masing dari kita bisa mengambil manfaatnya. Sebenarnya kalau aku banyak sih, aku kayak jadi ke refleksi
Kemarin tuh di PPT Mbak Gayo yang belum direvisi ya guys, ada satu slide, sudah inklusifkah kamu, sudah inklusifkah serasa. Nah itu sebenarnya aku terpantik banget dari itu. Cuman nggak ditampilkan ya sama Mbak Gayo. Tapi ya semoga kita bisa memperbaiki diri mulai dari apa yang bisa kita atur, yaitu asumsi dan juga mindset kita masing-masing. Gitu. Oke. Mungkin karena tadi diawali dengan berdoa, kita ucap syukur sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mbak Gayu, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga nggak kapok ya Mbak. Ya Di dong, sana. aja. Besok Oke, kalau kegiatan kabarin aja guys. Siapa iya. tahu. Mau. Mau collab. Oke, terima kasih teman-teman. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Makasih Gayu. teman-teman. Makasih Mbak Gayu. Aku jadi mau tanya nggak? Iya nih, kita lanjutin aja kalau yang mau. Dipakai aja. Saya PDP please.